di Yogyakarta, sebuah tempat di mana seni, tradisi, dan pariwisata hidup berdampingan. Salah satunya ada di sini, Desa Kasongan. Karena takut dijatuhi hukuman berat, pemilik tanah melepaskan hak kepemilikannya. Aksi ini diikuti warga lain sehingga mereka kehilangan hak atas tanah yang dimiliki. Kehilangan lahan pertanian memaksa penduduk mencari pekerjaan lain. Mereka bertahan hidup dengan mengolah tanah liat menjadi peralatan dapur dan mainan sederhana. Sebuah cerita sejarah yang kini berubah menjadi berkah kebudayaan. Saat masuk kawasan Desa Wisata Kasongan di Kabupaten Bantul, kita langsung disambut oleh deretan showroom yang memamerkan pesona kerajinan tanah liat. Namun, di balik keindahan kini, mari kita melihat bagaimana proses pembuatan gerabah. Seni gerabah Kasongan mengandalkan keahlian tangan dan ketelatenan tingkat tinggi. Tahapan awal dimulai dari pemilihan tanah liat berkualitas. Tanah ini tidak langsung dibentuk, melainkan harus dicampur dengan pasir terlebih dahulu. Proses tradisional ini sangat penting untuk memastikan tanah liat memiliki tingkat plastisitas yang tepat. Setelah material tanah siap, pengrajin mulai mendudukkan tanah di atas roda putar. Perhatikan bagaimana jemari pengrajin mengolah tanah liat menjadi karya. Secara perlahan menariknya ke atas, membentuk lekukan demi lekukan yang terukur hingga berwujud menjadi sebuah vas bunga yang indah. Disinilah nilai dari seni dan budaya pariwisata Kasongan, mengubah tanah liat yang terlihat biasa menjadi karya seni bernilai tinggi.
Setelah vas bunga terbentuk sempurna, proses berikutnya adalah pengeringan. Gerabah basah ini dianginkan, lalu dijemur secara alami di bawah terik matahari selama beberapa hari. Langkah ini sangat diperlukan untuk membuang kadar air di dalam tanah secara perlahan. Jika dipaksakan langsung dibakar dalam kondisi lembab, vas bunga ini akan retak dan hancur. Tahap terakhir dari tanah liat ini adalah pembakaran. Vas bunga yang telah kering dimasukkan ke dalam tungku pembakaran bersuhu tinggi selama beberapa jam hingga mengeras dan kokoh. Setelah dingin, barulah vas bunga diberi sentuhan akhir. Bisa dihias dengan motif etnik atau dicat modern untuk menarik pasar pariwisata kontemporer. Masuk biar ada friend. Industri gerabah Kasongan terbukti memiliki kontribusi yang luar biasa bagi ekonomi lokal. Keberadaan puluhan toko dan galeri seperti yang kita lihat ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dari warga desa setempat dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Salah satu produk ikonik yang kental dengan nuansa seni Jawa di Kasongan adalah patung Loro Blonyo. Simbol kemakmuran dan keharmonisan keluarga ini menjadi bukti bagaimana gerabah Kasongan mampu merawat mitologi dan kebudayaan Jawa lewat kerajinan gerabah. Di dalam toko-toko ini, kita bisa melihat bagaimana kreativitas lokal terus berinovasi. Produk gerabah tidak lagi monoton. Mereka beradaptasi dengan tren desain interior modern, minimalis, namun tidak banyak meninggalkan identitas tradisional yang menjadi akar utamanya.